Kalau efek yang muncul dari terjadinya relokasi ataupun pemindahan ini, dua-duanya pasti akan mengalami akibat ya, saya rasa. Dua-duanya itu baik di daerah penerima maupun di daerah yang ditinggalkan. Kalau yang ditinggalkan sudah pastilah banyaknya pengangguran, kemudian muncul gejala-gejala sosial lainnya ya, karena tidak tersedianya lapangan kerja, sementara kebutuhan hidup semakin semakin tinggi begitu, sudah pasti akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan. Dan terakhir kami pernah berkunjung bersama-sama, juga disaksikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi waktu itu, dan saya juga menghadirkan beberapa teman dari perwakilan pekerja, dan di salah satu kabupaten kota mereka mengatakan secara terus terang bahwa tidak sedikit teman-teman mereka yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan tutup atau pindah pun, dan pada akhirnya mereka bekerja, menyedihkan sih sebetulnya ya, bekerja sebagai gimana menyebutnya ya, perempuan istilahnya, perempuan panggilan yang lebih tepatnya pekerja ya, seperti itulah, pekerja yang sudah di masyarakat pun itu pastinya tidak akan diterima. Pindahnya pengusaha ke lokasi baru, ini PR-nya pastinya tentu sumber daya manusia ya, sumber daya manusia yang tadinya di Kabupaten Bogor itu sangat bagus, kemudian qualified karena mereka biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan bagus ya, yang eksklusif, yang memang terkenal sekali Jawa Barat ini dengan konditenya yang baik gitu, dengan hasil pekerjaannya yang bagus. Nah, tentu saja di tempat yang baru tidak akan sebagus yang ada di Jawa Barat. Jadi ada penurunan kualitas. Penurunan kualitas. Nah, ini efeknya apa? Begitu di Jawa Tengah itu mengalami penurunan kualitas, katakanlah mungkin kekurangan SDM, nah otomatis tidak sedikit juga dari mereka yang over pekerjaan kemudian kirimkan lagi ke Jawa Barat, dan di Jawa Barat menerima pekerjaan itu sebagai pekerja maklun ya, kalau dibilangnya CMT-an lah bahasa biasanya. Nah, CMT-an ini sebetulnya secara akibat efeknya adalah bagi pekerja yang masih bekerja, mereka juga tidak akan mungkin mendapatkan upah yang diakui oleh UMK Kabupaten Bogor dengan alasan kita terima kerja CMT-an. Nah, kemudian kalau CMT-an berapa yang ditawarkan, segitu yang kita terima. Nah, otomatis efeknya adalah pekerja itu mengalami penurunan upah, sebab nggak ada order, terima kerjaan hanya biayanya segini, kalau kita terima kita bekerja, kalau kita nggak terima ya kita nggak ada pekerjaan. Artinya juga nggak ada pilihan. Bu, kenapa kemudian bagi para pelaku usaha legalitas dalam sistem pengupahan itu sangat penting, Bu? Apakah ini juga jadi satu syarat untuk memenuhi pangsa ekspor? Karena kalau kita berbicara industri padat karya dengan jumlah karyawan di atas 1.000, itu boleh dibilang industri padat karya dengan skala menengah ya, menengah ke atas. Dan mereka memang semuanya bekerja untuk orientasi ekspor. Nah, pada saat upah ini mereka tidak mampu untuk melaksanakan upah minimum kabupaten kota ini, otomatis mereka tidak akan bisa mendapatkan order khususnya buat ekspor. Bu, terakhir mungkin sebagai closing, bisa dijelaskan solusi apa sih sebenarnya yang kemudian diharapkan oleh para pelaku usaha, juga untuk para buruh yang berada di dalam perusahaan itu sendiri? Kalau menurut saya sih perlu adanya payung hukum khusus bagi industri padat karya ini dan turunannya, supaya mereka masih bisa tetap eksis. Dan ini tuh bukan hanya di Kabupaten Bogor atau kabupaten kota yang pada dasarnya upahnya sudah sangat tinggi, misalnya kan selalu dibilang di tempat lain masih bisa kok gitu kan, bahasanya sih seperti itu. Kebisaan yang saya tahu dari mereka, dari industri padat karya ini sebetulnya karena tidak punya pilihan.
Namun di beberapa kesempatan pernah kami sampaikan bahwa payung hukum itu tentu saja kami tidak berharap akan bertentangan dengan UU CK ataupun Perpu yang saat ini sudah berlaku. Kami tetap menginginkan apapun bentuknya itu bisa sejalan dengan peraturan yang ada. Hanya sifatnya kekhususan saja, karena mengingat bahwa serapan industri padat karya ini boleh dibilang bisa menyelesaikan masalah pengangguran yang ada di kabupaten kota itu sendiri. Dan masih kita ketahui bahwa di Kabupaten Bogor merupakan kabupaten tertinggi saat ini dengan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Ini di Indonesia atau di Provinsi Jawa Barat aja, Bu? Kalau di Jawa Barat, Bogor nomor 1. Kalau di Indonesia yang saya berdasarkan data terakhir itu bilangnya nomor 2. Nomor 2, baik. Bu, semisal tidak ada solusi. Tadi sempat saya tanyakan juga, tapi mungkin biar clear, agar pemirsa juga bisa dengar, apakah ada kemungkinan industri padat karya di Kabupaten Bogor sendiri khususnya akan mati, Suri? Saya pikir kalau mereka nggak punya pilihan, mereka pasti tutup. Dan ini sudah terlihat ya, beberapa industri yang tidak kuat, apalagi ditambah dengan resesi ini, mereka nggak dapat order, terus apalagi yang harus mereka tunggu begitu. Toh juga mereka mencari order yang lain, mereka tidak akan bisa bersaing, tidak bisa kompetitif, karena dilihat dari sisi harga produksinya, mereka pasti akan jauh lebih tinggi dengan upah yang ada. Jadi ya otomatis pilihannya tutup, kalau tidak relokasi. Dan kalau relokasi juga mereka kan berpikir ke tingkat kemampuan, apalagi dengan keadaan sekarang. Jadi relokasi kan bukan hal yang murah ya, pasti juga mahal. Tadi Ibu sudah sebut serapan tenaga kerjanya cukup tinggi di industri padat karya dan turunannya. Spill Bu angkanya berapa kira-kira yang akan terdampak jika tidak ada solusi? Saat ini berdasarkan data informasi dari teman-teman industri padat karya, resminya mereka menyampaikan ini per perusahaan ya, jadi kita tidak berdasarkan data yang ada di Apindo ataupun di Snaker ataupun data-data yang berada di instansi-instansi tertentu, tapi murni dari perusahaan sendiri. Mereka menyampaikan untuk padat karya yang ada di Kabupaten Bogor saat ini kurang lebih itu angkanya ada sekitar 40 ribuan. 40 ribuan yang masih dianggap aktif ya, masih dianggap aktif. 40 ribu ini kehilangan pekerjaan, dan itu bukan 40 ribu. Kita bisa kalikan berapa keluarganya, dan itu sangat berat sekali kalau menurut saya. Ini kalau Kabupaten Bogor. Kemudian informasi yang saya serap lagi di kabupaten kota yang lain seperti Purwakarta, itu saat ini yang tinggal menunggu keputusan atau uluran tangan pemerintah itu ada 10 ribuan, 9 ribuan lah kurang lebih. Dan yang lebih miris lagi, tidak sedikit dari mereka itu yang bekerja suami istri di industri yang sama. Dan dua-duanya terancam kehilangan pekerjaan. Pastinya terancam.